Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya di pelajaran Akidah Akhlak, khususnya yang ada di kelas 5. Siswa-siswi kelas 5 MI Rodotus Sibian Beton Menganting Gresik. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada kita, dan juga semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini di pelajaran yang ketiga dengan tema iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini termasuk bagian dari rukun iman. Ada yang masih ingat rukun iman itu ada berapa? Dan kemudian beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Barangkali kalian masih ingat atau sebelumnya sudah pernah membaca. Nah, baik, kita bahas bersama ya. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6 anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam iman kepada qadha dan qadar. Berarti anak-anak, hari ini kita belajar iman kepada hari akhir. Maka kalau dalam rukun iman termasuk rukun iman yang ke-5. Sama kayak kelas kalian ya, kelas 5. Baik anak-anak, jadi kurang lebih peta konsepnya yang akan kita pelajari hari ini seperti ini ya. Jadi iman kepada hari akhir. Yang pertama ada mengenal hari akhir, kemudian mengenal nama-nama hari akhir, kemudian mengenal tanda-tanda hari akhir, dan juga yang terakhir ada hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu apa sih artinya ya? Jadi iman kepada hari akhir itu berarti kita harus yakin dan percaya, meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir itu pasti ada dan terjadi. Tetapi kalau masalah kapan terjadinya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi kita sebagai muslim harus yakin, harus percaya bahwa hari akhir itu pasti ada dan terjadi. Baik anak-anak, yang pertama mengenal hari akhir. Hari akhir sering juga disebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi hari kiamat ini adalah hari hancurnya semesta alam ini. Tidak akan ada yang bisa selamat kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Air laut tumpah ke daratan, gunung meletus dan lain sebagainya. Manusia lari ke sana kemari seperti anai ya, yang berterbangan ke sana kemari. Kemudian hari akhir ini terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu anak-anak, dunia beserta seluruh isinya hancur, tidak akan ada yang tersisa. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk kita manusia. Hari akhir yang akan terjadi itu telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Nanti kalian bisa melihat di Al-Qur'annya atau di juz amannya, bisa kalian lihat dengan artinya Al-Qari'ah ayat 1-11. Allah menjelaskan juga kejadian hari kiamat ini selain pada surat Al-Qari'ah juga ada pada surat At-Takwir ayat 1-6. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, matahari digulung, gunung-gunung dihancurkan,
unta-unta bunting tidak ada yang memperdulikan, dan binatang-binatang berjatuhan. Sungguh mengerikan kejadian pada saat hari kiamat. Makanya kita harus yakin bahwa hari akhir ini memang terjadi. Tapi masalah kapan hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ketika kamu melihat di TV atau di mana saja ada orang yang mengatakan bahwa ia tahu hari kiamat itu, maka itu semuanya adalah bohong belaka. Hari akhir merupakan hal yang gaib, artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal, sehingga untuk dapat mengimani hari akhir berdasarkan wahyu Al-Quran. Dengan adanya itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari akhir, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, dan kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Jadi hari akhir, hari kiamat itu sebenarnya adalah hal yang gaib. Kenapa? Karena tidak dapat dirasakan oleh indera kita, tidak dapat dinalar, tidak ada satu orang yang saat ini tahu betul bagaimana kejadiannya. Tapi kita harus yakin bahwa kejadiannya itu pasti ada. Dari mana? Dari firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu mengenal nama-nama hari akhir. Hari kiamat juga memiliki nama-nama lain, ya. Ada beberapa nama-nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama yaitu disebut Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh seisinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta, di mana semua makhluk hidup ini akan mati. Kemudian Allah akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu di alam akhirat. Yang kedua, hari akhir juga disebut dengan Yaumul Zalzalah, yang artinya hari kegoncangan atau hari keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan dahsyat. Gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Jadi pada saat hari kiamat manusia itu bingung, berlari ke sana kemari, ya, berlari ke selatan, di sana ada gunung meletus, berlari ke utara, ada banjir bandang dan sebagainya. Jadi kita mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan ke sana kemari. Sungguh meringkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, hari akhir disebut juga dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Setelah semua makhluk di seluruh alam ini mati, Allah mengutus malaikat Israfil untuk meniup terompetnya kembali, terompet sangkakala. Ketika terompet pertama kali dibunyikan, terjadi kiamat. Tetapi ketika terompet itu dibunyikan untuk kedua, maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang berikutnya, hari akhir juga disebut dengan Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir akan berkumpul di suatu tempat yang namanya padang mahsyar dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia berbeda-beda ini disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka orang itu atau manusia itu akan tampil baik juga bentuknya. Begitu juga sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini mereka tidak ada yang saling mengenal. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing. Jadi ketika di padang mahsyar kita tidak mengenal satu sama lain karena kita sibuk dengan bentuk kita masing-masing dari hasil amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Di saat itulah pengadilan Allah diberlakukan yang seadil-adilnya. Dan yang kelima, hari akhir disebut juga dengan Yaumul Hisab,
yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada yaumul hisab ini, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan. Setelah itu masing-masing dimintai pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan. Jadi ketika kita nanti sudah ada di sana, ketika yaumul hisab, hari perhitungan, ketika kita menerima buku catatan yang baik, maka nama buku catatannya adalah Iliyin, dan begitu juga dengan kalau buku yang berupa catatan amal buruk disebut Sijin, maka kita tidak bisa mengelak dari catatan itu, dan kita harus dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Jadi kita tidak pernah bisa berbohong di sini, ya. Jadi seperti yang ada di Quran surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang intinya adalah ketika di sana nanti mulut kita dikunci. Kita tidak bisa berkata dengan mulut. Kenapa? Karena kita bicara dengan mulut masih bisa berbohong. Tapi ketika di sana mulut kita dikunci, tangan kita yang berbicara dan kaki kita yang menjadi saksi. Maka kita tidak bisa berbohong lagi ketika sudah ada di pengadilannya Allah. Hari akhir disebut juga dengan Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Ya, jadi hari pertimbangan amal, Allah akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk kita sebagai manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dan begitu juga sebaliknya. Dan timbangan amal Allah ini tidak akan pernah keliru dan tidak akan berat sebelah. Karena timbangan Allah adalah timbangan yang maha adil. Yang berikutnya adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah. Meskipun itu seberat zarah, seperti biji sawi istilahnya, ya. Jadi sangat kecil pun itu ada balasannya dan Allah mengetahui karena ada catatan Allah, ya. Jadi ketika dibalas amal baik dan amal buruk, ketika amal kita baiknya banyak, maka insya Allah kita akan berbahagia, dan juga sebaliknya. Yang kedelapan, nama lain hari akhir, yaitu Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada hari itu semua akan terbukti. Dan yang terakhir yaitu ada Yaumul Hashr. Yaumul Hashr adalah hari penyesalan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat. Baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Mengapa? Ketika sudah tahu kejadiannya seperti ini, maka ia menangis, menyesal, dan ia ingin kembali lagi hidup dan berjanji melakukan perbuatan yang baik. Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, maka kita ayo bersama-sama melakukan perbuatan yang baik. Mari beramal yang baik. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengenal tanda-tanda hari akhir. Jadi hari akhir itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda hari akhir itu dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Yang pertama, tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang cukup lama dan sifat kejadiannya biasa atau wajar. Karena umum, maka tandanya ini biasa dan wajar. Seperti apa sih tandanya? Jadi seperti ini. Tanda-tanda umum hari akhir yang pertama adalah benda mati dapat bersuara. Seperti robot, televisi, dan handphone. Jadi sekarang itu banyak yang berlomba-lomba untuk membuat robot. Dan banyak juga tenaga manusia yang digantikan oleh robot. Dan yang kedua, ilmu agama dicabut.
ditandai dengan meninggalnya para ulama atau para kiai dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, banyak laki-laki yang mirip perempuan, begitu juga sebaliknya banyak perempuan yang mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Jadi kalau kita mendengarkan berita maka luar biasa kemaksiatan sudah terjadi di mana-mana. Dan yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari, atau istilahnya sudah menjadi camilan ya. Kalau nggak gosip nggak enak kan, begitu biasanya. Dan yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Kita lihat sekarang di sekitar kita saja jumlah wanita itu lebih banyak daripada pria. Kalau kita telusuri lebih dalam, maka sebenarnya ini adalah tanda-tanda umum hari akhir. Dan yang kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat. Tanpa kita sadari, kita cepat sekali ketemu dengan pagi lagi, baru siang, besok sudah pagi lagi. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda umum hari akhir. Kemudian yang berikutnya ada tanda-tanda khusus hari akhir. Adalah perkara yang luar biasa dan munculnya mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Jadi sebelumnya saya ulangi bahwa kiamat itu dibagi menjadi dua, ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro atau kiamat besar berarti terjadinya hari kiamat itu. Kemudian kalau kiamat sugro atau kiamat kecil ya terjadinya kematian begitu. Kurang lebih intinya seperti itu ya. Kemudian tanda-tanda khusus itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah menjelang hari kiamat Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslim mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Dan yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir. Yang ketiga, turunnya Imam Mahdi di bumi ini untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, tanda-tanda khusus hari akhir adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi, di mana Nabi Isa ini akan menegakkan syariat Nabi Muhammad dan juga beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Dan yang keenam, munculnya dabbah. Dabbah adalah sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada hari itulah pintu taubat ditutup oleh Allah. Dan yang terakhir, tanda-tanda khusus hari akhir adalah terjadinya gerhana matahari di timur, di barat, dan juga di seluruh jazirah Arab. Itu adalah tanda-tanda khusus hari akhir. Yang berikutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmahnya kita beriman kepada hari akhir? Hikmahnya adalah begini anak-anak. Yang pertama adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Kenapa? Karena alam ini diciptakan oleh Allah sendiri dan dihancurkan sendiri oleh Allah pada saat hari akhir. Maka Allah lah yang Maha Kuasa. Yang nomor dua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah, karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya salah, lupa, maupun dosa. Yang kelima, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Kenapa? Karena setiap amal kita baik dan buruk selalu dicatat dan akan mendapatkan balasannya. Dan yang terakhir, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya ini bukan di dunia, tetapi kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Hidup di dunia ini hanyalah sementara karena dunia ini bersifat fana,
tetapi kehidupan yang hakiki, yang abadi adalah di alam akhirat. Makanya kita jangan memikirkan dunia selalu, tetapi kita juga wajib memikirkan bekal untuk hidup di akhirat. Baik anak-anak, materi hari ini cukup sampai di situ. Jadi hari ini kita belajar iman kepada hari akhir yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Sebelum mengerjakan soal latihan ini, mari kita flashback, mari kita rangkum bahwa hari akhir ini adalah hari terjadinya kehancuran di alam semesta ini, yang mana kejadiannya kita tidak tahu kapan, hanya Allah lah yang tahu. Dan beriman kepada hari akhir berarti kita harus yakin dan percaya bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Hari akhir anak-anak juga memiliki nama-nama lain, yang tadi kalau tidak salah ada sekitar 9. Ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Zalzalah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Mahsyar, Yaumul Wa'id, Yaumul Hajj. Dan juga ada tanda-tandanya, tanda-tanda umum dan juga tanda-tanda khusus. Kalian bisa pelajari lagi video pembelajaran ini apabila kalian belum paham, dan barangkali perlu kalian catat hal-hal yang penting, silakan dicatat di buku tulis. Dan ini anak-anak sebagai evaluasi, sebagai latihan untuk mengecek pemahaman kalian. Silakan dikerjakan soal latihan ini, silakan ditulis di buku tulis. Ada 7 soal yang sudah saya cantumkan di sini, yang sudah saya tampilkan. Silakan ditulis di buku tulis dan nanti silakan dikirimkan ke WA saya. Ada 7. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hari akhir? Yang kedua, jelaskan makna beriman kepada hari akhir. 3. Bagaimana keadaan manusia pada saat hari kiamat? Jelaskan. Yang keempat, sebutkan nama-nama lain hari akhir. Yang nomor 5, apa sajakah tanda-tanda hari akhir yang sudah terjadi sekarang? Nomor 6, sebutkan tanda-tanda khusus datangnya hari akhir. Dan yang ketujuh, sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan dikerjakan dengan baik anak-anak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kepada kita semua, khususnya kepada pribadi saya. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan dengan baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.